Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Nah, di video ini saya mau bahas materi persiapan buat USBN, UNBK atau SBMPTN Fisika, mengulang materi sesuai kisi-kisi yang terbaru di 2019-2020 ini ya. Pastikan kalian tonton semuanya dari awal sampai akhir ya. Bagian pertama ini saya akan bahas ada 4 soal. Nomor 1 ini tentang pengukuran ya. Yang pertama, Anwar melakukan pengukuran diameter dan tinggi tabung menggunakan jangka sorong. Nah, diameter tahu, tinggi tabungnya tahu nih ya. Volume tabung berdasarkan pengukuran tersebut dan berdasarkan kaidah angka pentingnya berapa. Nah, di sini kita harus tahu cara membaca jangka sorong. Ya, yang pertama diameter, kalian lihat angka yang atas dulu ya. Angka yang atas ada 10, ada 11. Nah, di sini setelah tahu angka yang atas, kalian perhatikan kapan mulainya angka 0 yang bawah. Nah, ini angka 0 yang bawah ini mulai setelah angka 11 ya kan. Jadi 11, berapa gitu. Nah, angka 0 udah mulai, lalu kalian lihat atas sama bawah yang satu garis ya. Atas sama bawah yang satu garis itu mungkin ini nggak terlalu jelas ya. Atas sama bawah yang satu garis itu sekitar di angka 10 ya. Di angka 10 dia. Pas banget satu garis ya. Jadi 11,1 ditambah 10 ya, ditambah 0,1 jadi 11,2 cm ya. Kemudian tingginya berarti 7, lalu ini 0 kan. Tapi ini ada angka 5 di sini setengah soalnya ya. Jadi 7,5 berapa ya? 5 atas sama bawah yang satu garis itu di 10 lagi. Oke. Jadi 7,5 tambah 0,10 jadi 7,6 gitu ya. Jadi kalau dia ketemunya di angka 10 itu tambahin 0,1 di hasil pembacaan sebelumnya. Ini kan tadi kan 11,1. Lalu pembacaannya itu angka 10. 10 ini artinya 0,1 cm ya. Jadi skala terkecilnya dia 0,1 cm. 1 cm dibagi 10 gitu ya. Nah, kalau udah jadi 11,2. Yang bawah tadi 7,5 kan, 7,5, tapi yang segaris itu yang di angka 10 lagi, jadi 7,5 tambah 0,1 7,6 cm. Oke. Nah, kalau udah volume tabung ya. Volume tabung rumusnya apa? Ini diameter ya, berarti pi per 4 d kuadrat kali tinggi. Oke, ini dihitung biasa. Mungkin ini harus pakai ya 22/7 boleh atau 3,14 ya, terserah ya. D-nya adalah 11,2 lalu dikali lagi sama 7,6. Nah, ini harus kalian manual dulu nih. 22/7 kali 11,2 kuadrat kali 7,6 ini kalian manual. Hasilnya sekitar 749,056 ya cm persegi. Nah, kalian ditanyakan cm kubik, ditanya berdasarkan kaidah angka penting. Nah, kalian harus tahu angka penting nih. Hasil pengukuran pertamanya ada berapa angka penting? 3 ya, 3 angka penting ya. Ini semua angka termasuk angka penting. 7,6 ada 2 angka penting. Jadi hasil perkalian angka penting mengikuti jumlah angka penting yang lebih sedikit. Jadi maunya itu adalah 2 angka. Nah, ini kan angkanya kan minimal 3 kan, ratusan ya. Makanya kita harus rubah ke notasi ilmiah 7,49056 ya dikali 10 pangkat 2. Nah, ini boleh juga. 7,49056 ini masih ada 6 angka penting. Nah, dia harus dirubah jadi 2 angka penting. Berarti pembulatan ya. Yang dibulatin adalah waktu kamu mengambil 7,4, perhatikan angka ketiganya ya. Angka ketiganya ini adalah angka 9. Nah, 9 itu dibulatin ke atas ya. Jadi 7,5 kali 10 pangkat 2. Oke, cm kubik. 7,5 kali 10 pangkat 2 cm kubik, jawabannya yang dadu ya. Jelas ya, angka penting itu saya review sedikit. Semua angka itu termasuk angka penting kecuali angka 0 di depan ya. Jadi seperti ini tuh ada 3 angka penting. Oke, 3 angka penting. Lalu 2003 ya 4 angka penting. Oke. Nah, khusus yang ribuan sama ratusan itu angka 0-nya nggak dianggap ya. Jadi misalnya 5000 ini bisa dirubah jadi 5 kali 10 pangkat 3 ya kan. 10 pangkat 3 ini adalah notasi ilmiah, nggak perlu kalian hitung sebagai angka penting. Jadi angka pentingnya itu hanya 1 angka penting. Nah, ini harus ngerti. Tapi kalau ada 5002 ya 4 angka penting tetap ya, sama kayak 2003 yang tadi. Demikian juga kalau ada 0,03002 ini tetap
4 angka penting. Ya. Perkalian angka penting mengikuti jumlah angka penting lebih dikit. Penjumlahan lihat desimalnya yang lebih sedikit yang mana. Oke. Lanjut nomor 2. Nah, dia melakukan percobaan vektor dengan bergerak lurus beraturan. Mula-mula bergerak ke barat 3 meter. Nah, ini saya gambar ya. Barat 3 meter. Lalu ke utara 4 meter. Belok ke barat membentuk sudut 53 terhadap arah utara sejauh 5 meter. Jadi acuan itu utara, ya ini kan utara ke atas, 53 ke arah barat. Jadi dia beloknya ke sini. Nah, ini 53. Oke. Sejauh 5 meter lalu berhenti. Berapa resultan perjalanan Nadia? Nah, anggaplah ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C ya. Saya bisa gabung jadi satu bidang koordinat ya. Yang pertama A ke sana, B ke atas, dan C-nya ke sana. Nah, ini penjumlahan vektor ya. Ini sudutnya 53. Penjumlahan vektor ada 3. Saya pakai metode analitik ya. Dipisah ke sumbu X dan sumbu Y supaya enak. A-nya itu kan ada di sumbu X sejauh 3 ya, nggak ada di sumbu Y. B-nya itu ke sumbu Y 4, nggak ada di sumbu X. Berikutnya C. C-nya ini bisa kita urai CX sama CY, oke? CX-nya berarti C kali, bukan cos ya, kali sin 53. Jadinya 5 kali sin 53 adalah 4/5 ya, jadinya 4 meter. Lalu CY-nya adalah C kali cos 53, berarti 5 dikali cos 53 itu 3/5 ya, 3 meter. Ya, CX CY kemana? Nah, ini CX ke sana, CY-nya ke atas. Kalau dari gambar awal, ini juga sama sih, bisa diurai CX sama CY. Nah, kalau udah ke kiri itu minus berapa? 4 ya. Ke atas itu tetap positif. Nah, ini kalian jumlah ini, jadinya min 7 sama 7 ya kan. Ke kiri 7, ke atas 7, diapain? Resultannya di Pitagoras ya. Berarti min 7 kuadrat tambah 7 kuadrat, hasilnya adalah 7 akar 2 meter ya. 7 akar 2 meter. Kalau ditanya arahnya kemana? Nah, ini arah pakai tangan ya. Y dibagi yang X. Jadi Y-nya positif, X-nya negatif, itu kuadran 2 ya. Kuadran 2 min 1 berarti tetanya 135 derajat. Kalau misalnya ditanya. Tapi kalau nggak ditanya ya udah. Memang secara logika sih dia akan pindah itu kan dari titik awal ke titik akhir sana, ya kan? Jelas ya? Nomor 2 tentang vektor. Lanjut nomor 3, ini tentang sistem katrol. Ada 2 katrol, tapi yang pertama katrol diam. Ini katrol yang diam. Lalu yang ini gerak nih, katrolnya ya. Karena ada katrol bergerak, percepatannya beda antara A sama B, gitu ya. Nah, ini kalian saya nggak buktikan ya. Jadi A ini akan gerak ke atas, B ke bawah. Kenapa? Karena B-nya lebih berat ya. Jadi ini ada WB, ada TB ya, saya anggap TB. Lalu ini ada WA, ini anggap ke atas ini TA. Nah, di tali katrol ini juga ada TA nih ya. Jadi di sini ada TA, ini TA juga. Di sini ada TB ya kan. Si benda B akan turun ke bawah lebih lambat daripada A. Logikanya apa? Tali sepanjang 1 meter, ya misalkanlah A naik 1 meter, dia akan bergeser ke sini, ya kan? Lalu turun ke bawah. Nah, di B ini kebagi 2 dia. Jadi kurang lebih bisa setengah meter. Jadi B-nya totalnya turunnya cuma setengah. Makanya untuk katrol yang bergerak begini, pasti yang bergerak si B itu setengah yang katrol yang tetap gitu, atau katrol tetapnya ini yang punya percepatan lebih cepat. Pembuktiannya saya nggak buktikan di sini. Ini anggapannya itu jari-jari katrol sama ya, jari-jari katrol sama. Nah, ditanya pernyataan yang tepat. Oke, kita harus cari percepatannya mau nggak mau ya. Analisa vektor dulu. Oke, benda A ini ada TA gitu kan, sama WA ya. Berarti benda A akan naik ke atas ya, maka sigma F di sumbu Y sama dengan MA kali AA. Ke atas itu berarti TA kurang WA. Oke, sama dengan MA kali AA. Berapa A-nya tadi? 10 kilo. Berarti W-nya berapa? M kali G ya kan, 100. Ini 10 kali A-nya A. Gak dapat apa-apa, udah selesai. Lalu kita pindah ke benda B yang ini punya TB, lalu di sini ada
WB gitu ya. Nah, sigma F disumbu Y sama dengan MB kali A-nya B, WB dikurang TB sama dengan MB kali AB. Nah, ini WB berarti berapa? 30 ya, berarti 300 kurang TB sama dengan 30 kali A-nya B. Nah, ini kalian sebenarnya tinggal substitusi. Oh ya, kita butuh yang tadi persamaan di katrol yang bergerak ya. Katrol yang bergerak ini tarik ke bawah sama ke atas ya. TA sama TA. Nah, ini katrol yang bawah nih yang gerak nih, yang saya udah lingkarin ya. Nah, ini katrolnya itu berarti punya persamaan kesetimbangan 2TA sama dengan TB gitu ya. Jadi TA-nya atau TB-nya adalah 2TA. Terserah sih kalian mau ganti yang mana. Di sini kita substitusi dulu ya. TB-nya jadi TA. Yang ditanya, oh bebas sih ya. AA kan tadi kita udah tahu juga ya. A-nya A adalah 2A-nya B. Jadi saya rubah dulu yang pertama TB-nya. Nah ini nih TB-nya ya. Jadi 300 kurang TB yaitu 2TA sama dengan 30 AB. Lalu yang ini menjadi TA kurang 100 sama dengan AA itu 2AB, jadi 20 AB. Oke, ini saya eliminasi aja dua persamaan ini atau substitusi TA-nya ke sini. Jadi 300 kurang 2 kali TA. TA-nya adalah, ini pindah ruas ya, TA-nya 100 tambah 20 AB gitu kan. 100 tambah 20-nya AB sama dengan 30 AB ya. Nah, ini kalian hitung ya. Jadi ya 300 kurang 200 tambah kurang 40 AB sama dengan 30 AB, jadinya 100 sama dengan 70 AB gitu ya. Jadi sekitar AB-nya adalah 10/7 ya. 10/7 itu sekitar 1,4 meter per second kuadrat. Coba cek dulu, ada nggak jawaban nih percepatan B 1,4? Oh ada nih ya. AB-nya ini berarti AA-nya kan harusnya 2 kalinya AB ya, 2,8 harusnya. Ya, jadi jawabannya B. Jelas ya? Ini tentang sistem katrol memang agak panjang. Analisanya pakai hukum Newton, ya hukum Newton kedua. Lanjut soal nomor 4, kuat medan gravitasi planet A dan B mempunyai perbandingan. Kuat medan gravitasi itu G kecil ya. GA banding GB-nya adalah perbandingannya 2/3. Lalu jari-jari A sebesar 3 kali jari-jari planet B, maka perbandingan massa jenis. Oke, massa jenis yang ditanya ya. Dari G kalian dapat apa? G itu adalah G kali M per R kuadrat ya. Ini juga sama, G M per R kuadrat sama dengan 2/3. Saya bisa coret G-nya. Nah, ini dapat nih persamaan ya. Jadinya MA per MB sama dengan kali RB per RA kuadrat sama dengan 2/3 gitu kan ya. MA per MB nggak tahu. Nah, ini yang kita mau cari dulu pertama ya. RB per RA-nya berapa? Nah, kalian masukin aja RA itu 3 RB ya. Jadi ini RB dibagi 3 RB kuadrat ya, sama dengan 2/3. Nah, ini kalian coret nih RB-nya. Jadi dapat MA per MB adalah 2/3 kali 9 ya. Ini kan 3 kuadrat pindah ke kanan jadi kali ya. Jadinya MA per MB adalah 6 ya, 2/3 kali 9. Oke, kalau udah baru kita masukin nih perbandingan massa jenis A banding massa jenis B. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume ya kan. Nah, gimana ngitung volume planet? Nah, dianggap planetnya itu sebagai bola. Apa volume bola? 4/3 pi R pangkat 3 ya. Jadi MA dibagi 4/3 pi R A pangkat 3 dibagi MB dibagi 4/3 pi RB pangkat 3. Ini tinggal kalian sederhanain, 4/3 pi nya bisa coret ya. 4/3 pi bisa coret. Dapatlah perbandingan MA per MB sama RB per RA pangkat 3 gitu ya. Nah, begini. MA per MB berapa? 6.
RB per RA, mana tadi RB per RA, ini dapatnya RA sama dengan 3 RB. Oke, RA nya saya ganti aja ya, jadi 1 banding 3 gitu kan ya. RA nya 3 kali RB dipangkat 3. Nah ini dapat nih, jadi 6 banding 2. Perbandingan massa jenis kedua planetnya adalah harusnya 6 banding 27. Sebentar ya, saya cek. Iya benar, 6 banding 27, udah nggak ada yang salah. Ini tinggal dikecilin ya, dibagi 3, bagi 3 ya, 2 banding 9. Oke, 2 banding 9 itu berarti yang B jawabannya. Jelas ya, ini nggak ada yang aneh, cuman memang perbandingan jangan sampai salah, jangan sampai ketukar ya. Semoga jelas sampai nomor 4 ya. Saya akan bahas di video berikutnya nomor 5. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya update terus video-video terbaru yang sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru gitu ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bebas smart, your smart solution.